Pemurnian Ki terkuat, episode 671-680. Bab 671, bagilah harta secara merata. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Setelah mengosongkan ruang penyimpanan Huzen, Fang Yu membawa Su Lengyun dan Bai Ran kembali ke aula. Saat ini, ada 4 prajurit berdiri di depan patung singa batu di pojok. Mereka melihat kilatan patung singa, lalu Fang Yu dan 3 orang muncul di depan mereka, tertegun sejenak. Mereka berempat telah mengitari seluruh aula, mencari dengan teliti, dan mereka tidak melewatkan satu sudut pun. Namun, selain beberapa patung batu dan mural, mereka sama sekali tidak melihat benda berharga lainnya. Senjata ajaib dan pil roh dalam imajinasi, bahkan bayangan pun tidak terlihat. Tapi sekarang, melihat ketiga Fang Yu muncul dari udara tipis, mata keempat prajurit itu bersinar. Benar saja, ada mekanisme tersembunyi di tempat ini. 3 orang di depan mereka jelas tahu mekanismenya, dan mereka sudah mengambil semangkuk penuh, siap berangkat. Fang Yu sama sekali tidak peduli dengan pandangan keempat prajurit ini, dan berjalan lurus ke depan. Berhenti. Pada saat ini, orang dengan budidaya tertinggi di antara 4 prajurit berdiri dan menghalangi jalan Fang Yu. Orang ini terlihat berusia 40 atau 50 tahun, dan dia adalah basis budidaya alam Wu Zun selama periode pembentukan dan. Dari mana asalmu? Apa yang kamu dapat? Pria itu menatap wajah Fang Yu dan bertanya dengan dingin. Fang Yu belum berbicara, tapi Bai Ran di belakangnya melangkah maju, meraih kera pria itu dan mengangkatnya. Pria itu berseru, berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa menghilangkannya. Ketiga rekan di belakangnya segera mengubah wajah mereka dan berteriak. Apa? Kamu berani melakukannya di siang hari bolong. Teriakan seperti itu menarik perhatian banyak pejuang di sekitarnya. Bai Ran meraih leher pria alam Wu Zun itu dengan satu tangan, wajahnya dingin. Pria ini berjuang mati-matian, mencoba melepaskan energi aslinya, tetapi tidak berhasil. Dia merasa seluruh tubuhnya dikunci oleh kekuatan yang kuat. Lupakan saja, hari ini panen bagus, biarkan dia pergi. Fang Yu berkata dengan ringan di belakangnya. Setelah mendengar ini, Bai Ran dengan santai melemparkan pria di tangannya ke samping. Ledakan, pria itu terjatuh ke tanah dengan suara teredam dan jeritan. Fang Yu terus bergerak maju. Bai Ran dan Su Lengyun segera menyusul. Mereka tahu mekanisme tersembunyi kuil agung. Mereka memiliki semua harta karun. Hentikan mereka dengan cepat, jangan biarkan mereka kabur. Pada saat ini, pria yang terlempar ke tanah berteriak dengan suara yang membuat marah. Kata-kata ini sampai ke telinga setiap prajurit di aula. Mereka tidak peduli dengan konflik di sini, tetapi mereka tidak bisa duduk diam ketika mendengar tentang harta karun itu. Sungguh, harta karun itu diambil oleh mereka. Kita harus menghentikan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke sini dengan sia-sia. Bos kita disakiti oleh mereka karena dia ingin menanyakan lokasi organnya. Kamu harus menghentikan mereka, dan kamu tidak boleh membiarkan mereka memonopoli begitu banyak harta. 3 rekan pria lainnya juga berteriak. Segera, tatapan para prajurit di seluruh aula tertuju pada Fang Yu, yang sedang berjalan di luar. Di antara mata ini, ada yang tidak sehat, serakah, dan bahkan suka membunuh. Dihadapkan pada keuntungan besar yang mungkin ada, mereka membentuk aliansi tanpa terlihat. Anda harus menghentikan Fang Yu dan ketiga orang itu dan menanyakan situasinya dengan jelas. Akibatnya, sekelompok prajurit berjalan maju dan perlahan mengepung Fang Yu dan mereka bertiga. Ya, saya tahu cara menyebarkan kebencian dan memobilisasi kekuatan masyarakat. Fang Yu melirik pria yang duduk di tanah tidak jauh dari situ. Saat ini, pria itu memiliki senyuman sinis di wajahnya. Lakukan padaku, tidak mau mengungkapkan lokasi agensi. Kalau begitu, jangan pikirkan itu. Dengan banyaknya prajurit yang hadir, siapa yang tidak ingin mendapatkan 1 atau 2 harta karun? Hari ini, kalian bertiga tidak punya banyak darah, tidak ingin meninggalkan tempat ini. Tuan Fang, izinkan saya. Menghadapi begitu banyak prajurit, Bai Ran tampak jelek dan mengambil 1 langkah ke depan. Tidak, seperti kata pepatah, seorang pria berbicara tetapi tidak bergerak. Fang Yu tersenyum. Setelah selesai berbicara, Fang Yu maju selangkah dan berkata kepada sekelompok prajurit yang berdiri di depannya, kata-kata tadi hanyalah kata-kata mereka sendiri. Kamu baru saja datang seperti ini, digunakan sebagai senjata oleh mereka.
Saya khawatir itu tidak mencerminkan IQ Anda, apa? Begitu kalimat ini keluar, wajah para prajurit di depan mereka menjadi jelek. Kata-kata Fang Yu berarti mereka tidak memiliki IQ. Adik, kami tidak berniat menyinggung perasaanmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah tahu keluar dan berkata perlahan. Ada begitu banyak orang di sini, dan kami bergegas dari berbagai tempat hanya untuk melihat apakah ada peluang di kuil agung. Orang tua itu berkata, jika Anda benar-benar mengetahui institusi di tempat ini, sebaiknya Anda memberi tahu kami. Setiap orang adalah pejuang, sesama manusia, tidak perlu memonopoli sumber daya tanpa mengatakannya. Jika tidak, itu hanya akan membuat semua orang tidak bahagia. Orang tua itu tampaknya memiliki nada yang tenang, tetapi kenyataannya, hanya ada satu arti dalam kata-katanya, dan itu adalah membiarkan Fang Yu memberitahu mereka lokasi organ itu. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, maka aku akan memberitahumu lokasi organ itu. Fang Yu berkata sambil berbalik, menunjuk ke singa batu di sudut, dan berkata, itu organnya. Tidak ada akar rambut yang tersisa di ruang penyimpanan sekarang, bahkan jika para pejuang ini masuk, mereka hanya dapat kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, Fang Yu dengan senang hati memberitahu mereka lokasi organ tersebut. Setelah mendengarkan kata-kata Fang Yu, wajah para prajurit yang membentuk pengepungan berubah. Banyak pejuang yang ingin pergi ke pojok. Mereka bertiga baru saja muncul di depan singa batu di depan kita. Mereka pasti telah mengambil semua harta karun itu. Sekarang memberitahu kami lokasi organ itu hanyalah strategi yang lambat. Kamu benar-benar tidak boleh tertangkap. Pria di belakang berteriak lagi. Fang Yu menoleh dan menatap pria itu, sedikit mengernyit. Tampaknya Bairan seharusnya tidak mencegah Bairan menyelesaikan pria ini sekarang, pria ini akan terlalu merepotkan. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, para prajurit yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke tiga orang Fang Yu lagi. Matanya penuh dengan ketidakbaikan dan niat membunuh. Adik kecil, aku tahu dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dia katakan. Tapi kamu lihat begitu banyak orang di sini yang semuanya demi harta karun itu. Untuk membuat semua orang mempercayaimu, kamu harus menyerahkan tas penyimpanan untuk semua orang untuk memeriksanya. Jika kamu belum mengambil harta karun itu, maka semua orang pasti tidak akan mempermalukanmu. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu memandang Fang Yu dengan senyum palsu di wajahnya. Ya, jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak mengambil harta karun itu, serahkan tas penyimpanannya agar semua orang dapat memeriksanya. Manusia alam Wuzun di belakang juga berteriak. Tidak, tidak perlu memeriksanya. Semua harta karun di kuil agung telah kami ambil. Kamu tidak salah dengar, semuanya ada. Fang Yu tersenyum dan berkata gelombang www.novelringan.com gelombang kalimat ini, seperti guntur. Membuat wajah semua prajurit yang hadir berubah. Kalau begitu, haruskah kamu menyerahkan harta itu, adikku, untuk dibagikan semua orang? Kalian bertiga, aku khawatir kamu tidak bisa menelan begitu banyak harta. Orang tua itu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, jika kami tidak menyerahkannya, apa yang akan kamu lakukan? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Orang tua itu memandang ke kedua sisi, tersenyum dingin, dan berkata, tidak harus terlalu jelas, kan? Kamu harus mengerti. Itu bagus. Fang Yu mengangguk. Orang tua itu tersenyum dan berpikir bahwa Fang Yu bersedia menyerahkan harta karun itu. Kami tidak akan memberimu sehelai rambut pun. Namun kali ini, Fang Yu tersenyum sinis dan berkata, kamu ingin meraihnya, meskipun kamu melakukannya. Tetapi saya memperingatkan Anda bahwa sekali Anda melakukannya, risiko Anda tanggung sendiri. Mendengar kalimat ini, wajah para prajurit di sekitarnya berubah. Terutama lelaki tua itu, wajahnya berubah muram dari amarah menjadi amarah. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena lebih sedikit menipu. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Tuan Fang, serahkan padaku untuk menanganinya. Bairan berkata lagi, tidak, saya memiliki banyak pengalaman dalam berurusan dengan orang-orang yang tidak tahu malu seperti itu. Fang Yu tersenyum. Semuanya, karena mereka bersikeras memonopoli semua harta, kita tidak perlu memperhatikan etiket. Anak ini tidak lemah, kamu harus berhati-hati saat menembak. Kata lelaki tua itu dengan keras. Energi sejati di sekitar seniman bela diri dilepaskan. Fang Yu berdiri di tempatnya dengan senyum tipis di wajahnya. Suasananya telah turun ke titik beku, dan pedangnya menjadi tegang. Ledakan.
Pada saat ini, langit-langit di atas aula utama terbuka, dan cahaya putih jatuh langsung dari atas. Nafas yang sangat kuat menyelimuti penonton, ledakan. Bai Mang jatuh tepat di depan Fang Yu dan mengeluarkan suara keras. Tanah meledak, dan ledakan kekuatan yang sangat kuat menyebar ke sekeliling. Jeritan seru terdengar, dan para prajurit yang mengelilingi trio Fang Yu terlempar terbalik oleh gelombang udara ini. Di antaranya, hanya ada satu pengecualian. Orang tua itulah yang bernegosiasi dengan Fang Yu atas nama para prajurit. Karena dia sangat dekat dengan Fang Yu, dia duduk lumpuh di depan Sky Celestial Halberd yang setengah dimasukkan ke dalam tanah, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan seluruh tubuhnya gemetar. Kecepatan jatuhnya tombak suci langit terlalu cepat, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Tekanan kuat itu langsung menjatuhkannya ke tanah. Untungnya, Celestial Halberd tidak langsung mengenainya, melainkan hanya ditancapkan ke tanah di antara kedua kakinya. Wajah lelaki tua itu pucat, dia memandangi tombak langit di depannya, tak bisa berkata-kata. Pada saat ini, dia menemukan ada seseorang yang tergantung di atas tombak suci di langit. Ada rambut perak tumbuh di wajah orang ini, dan itu terlihat sangat aneh. Ketika lelaki tua itu mendongak, lelaki aneh itu kebetulan melihatnya. Pupil orang aneh ini berbentuk garis vertikal, dan makna sedingin es yang tercampur di dalamnya menyentuh kedalaman jiwa. Orang tua yang sudah gila itu kembali bersentuhan dengan tatapan ini, dan tubuh bagian bawahnya segera basah kuyup. Apakah kamu merasa senang diajak jalan-jalan? Fang Yu memandang Lu Wei, yang masih memegang tombak di langit dengan tangannya, dan bertanya sambil tersenyum. Lu Wei menoleh dan menatap Fang Yu. Sepasang murid aneh itu penuh dengan niat membunuh yang dingin. Saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa Sky Celestial Halberd ini telah mengakui Fang Yu sebagai tuannya dan telah menerima perintah dari Fang Yu. Dia tidak mengharapkan situasi ini sebelumnya, mungkin Dao Kong. Sang Xian juga tidak mengharapkannya, tapi bagaimanapun juga, Dao Kong Sang Xian meminta untuk mendapatkan tombak langit. Dan cara terbaik untuk memutuskan hubungan antara senjata spiritual dan inangnya adalah membunuh inangnya. Untuk pertama kalinya Lu Wei melepaskan cengkeramannya pada Celestial Halberd dan jatuh ke tanah. Namun saat ini wujudnya berbeda dengan manusia, dengan tangan ditopang di tanah, seperti reptil. Untuk menangkapnya, kamu sebenarnya langsung berubah menjadi roh, kamu juga sangat putus asa. Setelah kamu kembali, Dao Kong akan memberimu hadiah yang besar. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, "Aum." Lu Wei tidak berbicara, mengaum seperti binatang buas, dan bergegas menuju Fang Yu. Bai Ran maju selangkah, berdiri di depan Fang Yu, dan melancarkan pukulan ke arah Lu Wei yang sedang bergegas. Lu Wei mengulurkan tangan kanannya dengan cakar perak, dan memukul tangan Bai Ran. Ledakan, tinju Bai Ran langsung terlempar ke belakang. Lu Wei membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang tajam, dan langsung menggigit kepala Bai Ran. Serangkaian tindakannya sangat cepat, namun reaksi Bai Ran juga sangat cepat. Dia cenderung menyandarkan tubuh bagian atasnya, mengangkat kaki kanannya, dan menendangnya ke arah perut Lu Wei. Ledakan, Lu Wei mendapat tendangan, tapi mengeluarkan suara yang teredam. Di sisi Bai Ran, dia merasa seperti sedang menendang batu yang keras, persendiannya sakit. Mengaum, Lu Wei meraung dan menamparkan dada Bai Ran. Bai Ran menyilangkan tangan di depannya. Ledakan, tapi kekuatan telapak tangan Lu Wei sangat menakutkan. Seluruh tubuh Bai Ran terlontar seperti bola meriam, dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras, menyebabkan dinding itu tenggelam menjadi potongan besar. Oh, dua orang cantik ini. Fang Yu menoleh dan melirik ke dinding yang tenggelam jauh ke dalam dinding. Dengan mulut berdarah, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pergi dan jaga dia, jangan biarkan dia mengambil tindakan lagi. Fang Yu berkata kepada Su Lengyun, yang bermartabat. Bagus. Su Lengyun segera mundur. Fang Yu menoleh dan menatap Lu Wei, sedikit mengernyit. Ia merasa bahwa pemangsa sumber di hadapannya ini memiliki tingkat spiritualisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang pernah ia temui sebelumnya. Lu Wei sekarang memberinya perasaan bahwa dia bukan lagi manusia, melainkan monster. Apakah spiritualisasi juga memiliki tingkatan yang berbeda? Fang Yu berpikir sambil menatap Lu Wei. Ledakan. Pada saat ini, anggota tubuh Lu Wei tegang dan dia melompat menuju posisi Fang Yu. Saat lepas landas, tanah di bawah anggota badan langsung retak. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Lu Wei. Menghadapi Lu Wei yang bergegas,
Fang Yu menarik kaki kanannya ke belakang dan menendang keluar lagi. Kekuatan dan kecepatan tendangan ini melampaui kecepatan serangan Lu Wei. Ledakan. Dengan suara teredam, Lu Wei menerima pukulan keras di perutnya, dan seluruh tubuhnya terbang ke arah belakang. Saat dia menyentuh tanah, seluruh tanah berguncang, dan asap ada di mana-mana. Saat ini, para prajurit di aula sudah terlihat konyol. Mereka awalnya memikirkan tangan Yu yang lain. Tapi sekarang sepertinya untungnya tidak ada waktu. Dilihat dari ronde di mana Fang Yu bertarung melawan orang mirip monster ini, kekuatan tendangan Fang Yu. Pria alam Wuzun yang pertama kali mengetahui masalah ini di tengah kerumunan sangat ketakutan dan anggota tubuhnya lemah. Dia tidak menyangka Fang Yu, yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun, memiliki kekuatan seperti itu. Lu Wei terbaring di tanah yang tenggelam, terengah-engah. Tendangan Fang Yu barusan menghancurkan tulang rusuk perutnya. Namun baginya setelah spiritualisasi tahap kedua, cedera tingkat ini bukanlah apa-apa, dan akan segera diperbaiki. Hanya saja, melalui tendangan tadi, dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Sekarang dia mungkin bukan lawan Fang Yu. Namun perintah Dao Kong Sangxian adalah dekrit kekaisaran yang tidak diizinkan bagi siapapun dalam ras semiroh. Terlebih lagi, Lu Wei masih menjadi salah satu jenderal. Mundur atau melarikan diri bukanlah pilihan Lu Wei. Kamu harus membunuh Fang Yu dan mengambil tombak langit. Kamu hanya bisa melakukan ini. Lu Wei mengambil keputusan dan perlahan bangkit ke dalam lubang. Saat ini, Fang Yu datang ke tepi lubang dan melihat ke arah Lu Wei di bawah. Saat ini, Lu Wei mempertahankan postur berdiri. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, lalu menundukkan kepalanya, membuka mulutnya, dan mematahkan ibu jari kaki kanannya. Darah mengalir. Di saat yang sama, ada semburan darah merah di tubuh Lu Wei. Trik apa ini? Fang Yu memandang Lu Wei, matanya bersinar karena terkejut. Spiritualisasi 3 tahap. Lu Wei mengepalkan tinjunya, tenggorokannya menderu, dan momentumnya terus meningkat. Di saat yang sama, ukuran tubuhnya tiba-tiba bertambah. Yang paling kentara adalah anggota tubuhnya, ototnya membengkak selapis demi selapis. Kulitnya ditutupi lapisan rambut perak tebal, termasuk wajahnya, kepalanya. Selama proses ini, karakteristik manusia Lu Wei menjadi semakin berkurang, dan dia sepertinya benar-benar menjadi makhluk roh. Dari penampilannya, Lu Wei di depannya sudah menjadi seperti beruang. Dan dari kategori makhluk roh, apakah ini beruang duri perak? Fang Yu memikirkan makhluk roh ini, yang penampilannya sangat mirip dengan Lu Wei di depannya. Spiritualisasi, ini telah menjadi makhluk roh gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu memandang Lu Wei dan menggelengkan kepalanya. Jika spiritualisasi pada akhirnya mengubah dirinya menjadi makhluk roh, apa artinya ini? Di mana itu? Petik 2. Mengaum. Setelah 3 tahap spiritualisasi, Lu Wei telah benar-benar menjadi beruang duri perak. Dia mengangkat kepalanya, menepuk dadanya yang kuat dengan kedua tangan, dan mengeluarkan raungan panjang. Setelah itu, dia melihat ke Fang Yu, dan darah yang membelit tubuhnya tiba-tiba meningkat. Boom! Selama penerbangan, bulu perak di tubuh Lu Wei berdiri dan berubah menjadi duri perak yang tajam dan tajam. Ini beruang duri perak, tubuhnya penuh dengan otot, rambut digunakan sebagai senjata ofensif, dan kekuatan adalah eksistensi teratas di antara makhluk roh. Dalam sekejap, Lu Wei bergegas menuju tubuh Fang Yu, mengepalkan tangan kanannya, otot lengan kanannya menegang, dan memukul Fang Yu di depannya. Adegan ini bisa membuat orang merasa bersalah hanya dengan melihatnya. Tapi wajah Fang Yu tidak berubah, dan dia melompat dari tanah. Ledakan, pukulan Lu Wei menghantam udara. Tapi kekuatan yang kuat sepertinya membuat ruang itu tak tertahankan, dan terjadilah ledakan distorsi. Saat ini, sosok Fang Yu muncul di atas kepala Lu Wei. Lu Wei bisa merasakan nafas Fang Yu, tapi dia tidak punya waktu untuk merespon. Karena kelemahan beruang duri perak itu besar, Fang Yu mengangkat kaki kirinya dan menendang bagian belakang kepala Lu Wei. Ledakan. Dengan ledakan keras, terdengar suara pecahan tulang di dalam kepala Lu Wei, dan tubuh besarnya terbang ke depan. Fang Yu segera mengikuti, mengepalkan tinjunya di udara, dan menghantam punggung Lu Wei. Ledakan. Duri perak di punggung Lu Wei patah saat menyentuh tangan Fang Yu. Di saat yang sama, pukulan ini juga menyebabkan organ dalam Lu Wei meledak. Boom! Lu Wei menghantam tanah sambil mengaum.
Seluruh tanah tenggelam dalam bentuk spiral, dan tubuh Lu Wei jatuh di posisi paling tengah. Ketika asap sudah penuh, Fang Yu langsung jatuh ke dalam tanah, menatap Lu Wei yang terbaring di depannya. Saya tidak peduli apa ras semi roh Anda dan apa yang ingin Anda lakukan. Selama Anda memprovokasi saya, itu adalah kemalangan Anda. Fang Yu berkata dengan enteng, jika Dao Kong ingin berurusan denganku, lebih baik biarkan dia melakukannya sendiri, tidak perlu. Biarkan anak buahmu mati satu per satu. Setelah berbicara, Fang Yu tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak, dia berjongkok dan mengulurkan tangan untuk memegangi kepalanya. Teknik melahap roh. Setelah spiritualisasi semacam ini, aura dalam tubuh hampir meluap. Dalam hal ini, efisiensi spirit devouring Jue akan sangat tinggi. Benar saja, Fang Yu baru saja mulai menyerap, dia merasakan aura murni, mengalir ke tubuhnya. Udara spiritual mengalir melalui meridian sebening kristal di seluruh tubuh, dan akhirnya menyatu menjadi bola naga dan phoenix berwarna merah keemasan. Fang Yu hanya merasakan arus hangat yang memancar dari dantian aslinya, sangat pemalu. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan sejauh mana alat-alat roh ini telah meningkatkan dunia. Setelah 10.000 level dalam periode pemurnian, setiap kenaikan level seperti berjalan melalui jembatan satu papan. Sejak menyerap aura Lu Wei, Fang Yu telah menginjak jembatan satu papan dan mulai bergerak maju. Menekan tangan kanan di kepala Lu Wei, pusaran cahaya merah muncul. Aliran energi spiritual murni mengalir ke tubuh Fang Yu dalam jumlah besar. Selama proses ini, karakteristik makhluk roh Lu Wei mulai memudar dan secara bertahap berubah kembali ke bentuk manusia. Rambut di wajah memudar dan otot mulai mengecil. Secara bertahap, Lu Wei kembali ke penampilan aslinya, tetapi wajahnya berdarah dan sangat lemah. Dia hanya merasakan hilangnya energi dengan cepat di tubuhnya, aura berlawanan, dan basis budidayanya jatuh dari tebing. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Lu Wei mengangkat matanya dengan susah payah, melihat Fang Yu berjongkok di depannya, jantungnya berdebar kencang. Orang ini dapat menyerap budidaya orang lain. Sihir macam apa ini? Kemampuan apa ini? Pastikan untuk memberitahu para dewa tentang informasi ini. Lu Wei mengertakkan gigi, bermeditasi di dalam hatinya. Namun setelah 2 detik, dia menemukan bahwa tidak banyak energi spiritual dan energi sejati yang tersisa di tubuhnya, yang tidak cukup untuk mendukungnya menghubungi makhluk abadi di langit. Menyadari hal ini, Lu Wei putus asa. Dia menatap Fang Yu dengan takjub di matanya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa lawan setingkat Fang Yu tidak dapat dilawan oleh orang-orang setingkat umum. Jika Anda ingin menyingkirkan Fang Yu, Anda harus mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber yang lebih tinggi. Lu Wei berharap Dao Kong Sangxian menyadari masalah ini. Fang Yu menggunakan teknik melahap roh selama hampir 5 menit. Dia tidak melepaskan tangan kanannya sampai aura Lu Wei terserap seluruhnya. Pada saat ini, karena energi roh telah diserap seluruhnya dan sumber asli makhluk roh telah habis, seluruh tubuh Lu Wei layu menjadi mayat, dikembalikan ke umur normal, dan mati. Fang Yu bangkit, dengan senyum tipis di wajahnya, dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah menyerap aura Lu Wei, dia berjalan hampir setengah jaraknya di jembatan papan tunggal menuju lantai 10 periode pemurnian Qi. Ini adalah berita bagus. Sebelum mencapai level 10.000 di periode pemurnian Qi, Fang Yu mengalami kesulitan mencapai langit setiap kali Fang Yu menerobos. Dia khawatir sebelumnya, setelah menembus 10.000 lapisan, kesulitannya akan semakin besar. Namun sejauh situasinya saat ini, kekhawatirannya tidak diperlukan. Setelah menembus 10.000 lapisan, dantiannya tampak melebar sepenuhnya. Sekarang dia ingin menembus 1 level, selama dia memiliki aura yang cukup, itu tidak akan terlalu sulit. Dao Kong, saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya, tolong kirim lebih banyak sumber pemangsa. Fang Yu melirik mumi di bawah kakinya dan berkata pada dirinya sendiri. Di matanya, para pemangsa sumber ini bukanlah musuh, bahkan bukan manusia, melainkan 1/5 dari pembuluh darah spiritual. Tidak ada alasan untuk menolak pembuluh darah roh yang telah dikirimkan ke pintu. Putus asa, Fang Yu melompat kembali ke tanah. Saat ini, kuil agung dalam keadaan berantakan, asap dan debu di mana-mana, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Namun ternyata lingkungan sekitar sangat sepi. Para prajurit yang awalnya mengelilingi Fang Yu semuanya pucat, dan memandang Fang Yu dengan mata seperti monster. Sekarang mereka hanya memiliki rasa takut di hati mereka.
Jika Fang Yu menyusahkan mereka karena apa yang baru saja terjadi, mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Fang Yu mengabaikan sekelompok orang, berjalan lurus kembali ke belakang, dan setengahnya dimasukkan ke dalam tombak surgawi di bawah tanah. Bisakah kamu menyembunyikannya? Hanya memegangnya di tanganmu, sepertinya terlalu menonjolkan diri. Fang Yu berkata pada Qiling di dalam hatinya. Tentu saja, jawab Qiling. Begitu suara itu jatuh, tombak suci langit di depannya berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung tenggelam ke dalam tubuh Fang Yu. Sedangkan untuk Fang Yu sendiri, dia tidak merasakan banyak hal. Tuan, jika kamu ingin memanggil tombak suci di langit nanti, kamu hanya perlu menggerakkan pikiranmu, kata Qiling. Fang Yu berhenti bicara dan berjalan menuju dinding di samping. Bairan memegang lengan kanannya yang berdarah dan berdiri diam, wajahnya pucat. Dan Su Lengyun berdiri di samping Bairan. Tuan Fang, melihat Fang Yu, Bairan ingin mengatakan sesuatu. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menekannya di bahu Bairan. Cahaya putih muncul, dan energi lembut yang menyebalkan memasuki lengan kanan Bairan, menghentikan pendarahannya untuk sementara. Tinggalkan dari sini dulu, nanti akan ada lebih banyak orang di sini, kata Fang Yu. Ya, Su Lengyun dan Bairan mengangguk. Kemudian, di mata para prajurit yang hampir gila, ketiganya Fang Yu meninggalkan kuil agung. Sekelompok prajurit menghela nafas lega sampai mereka tidak bisa melihat punggung Fang Yu. Ini sangat mendebarkan, mereka hanya berjarak 1 detik dari kematian. Jika bukan karena tombak dan monster itu jatuh dari langit, mereka benar-benar harus melakukannya. Jika Anda menggerakkan tangan Anda, hasilnya adalah bencana. Setelah meninggalkan kuil agung, Fang Yu langsung menggunakan cincin halus dan membawa Su Lengyun dan Bairan kembali ke apartemen di ibu kota selatan Huaibei. Di apartemen, Fang Yu pertama-tama menyembuhkan Bairan, lalu mengeluarkan peti harta karun di cincin halus, dan membukanya satu persatu. Di dalam peti harta karun ini, terdapat berbagai senjata ajaib, pil roh, dan beberapa benda aneh. Bagi pejuang biasa, hal-hal ini mungkin sangat berharga. Namun bagi Fang Yu, tidak ada daya tarik. Ambil saja apa yang kamu inginkan, dan buang apa yang tidak kamu perlukan, kata Fang Yu. Bagaimana bisa dibuang? Kalau tidak dibutuhkan, jual saja. Bairan berkata tanpa sadar. Fang Yu menatap Bairan dengan aneh dan bertanya, kamu kekurangan uang? Tidak, bukan, Tuan Fang, saya tidak tahu kenapa. Bairan menggaruk kepalanya dengan malu, dan berkata, selama saya melihat properti itu, meskipun saya tidak membutuhkannya, saya akan sangat bahagia dan merasakan rasa kepuasan di hatiku. Itu pasti ada hubungannya dengan trauma psikologis yang kamu derita sebelumnya. Apakah kamu pernah miskin sebelumnya? Fang Yu bertanya. Melihat Bairan tidak ingin melanjutkan topik ini, Fang Yu terus bertanya. Kalian berdua konfirmasi barang yang tidak kalian perlukan, jual saja, jangan ganggu aku. Memahami, jawab Bairan. Kakak Yu, kamu benar-benar tidak membutuhkan apapun. Su Lengyun bertanya dengan lembut dari samping. Apa yang kuinginkan, aku simpan sebelumnya. Fang Yu tersenyum. Setelah berbicara, dia mengeluarkan banyak koleksi rahasia klan Taizong gelombang www.novelringan.com gelombang dari cincin halus dan duduk di sofa dan membaliknya. Setelah membalik puluhan halaman, Fang Yu mengerutkan kening. Dalam koleksi ini, semua rahasia klan Taizong dicatat. Di antara teknik rahasia ini, teknik sihir seperti pengendalian jiwa, halusinasi, dan kebingungan menempati mayoritas, dan tekniknya bau dan panjang, sehingga sangat sulit untuk dipelajari. Dan yang disebut metode rahasia ini, sebenarnya tidak banyak rahasianya, kebanyakan dari mereka dapat dengan mudah menemukan mantra serupa. Bukankah hal-hal ini dicatat di seluruh koleksi, kan? Fang Yu membalik lebih cepat. Akhirnya, dia membuka sebuah halaman. Teknik raksasa Taizong. Teknik ini akhirnya membangkitkan minat Fang Yu. Catatan taktik teknik raksasa Taizong menempati 20 halaman, dan juga bau dan panjang. Tapi Fang Yu menontonnya dengan penuh semangat, dan 2 jam berlalu. Bum-bum, Fang Yu mengangkat kepalanya hingga pintu apartemen tersentak dengan cepat. Su Lengyun pergi untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, terdengar suara wanita yang cemas, apakah Fang Yu di sana? Masuk. Saat Su Lengyun menjawab sepatah kata pun, wanita itu dengan penuh semangat berjalan ke pintu. Lalu, Fang Yu melihat wajahnya. Jiang Ruolan,
Itu adalah gadis kecil jenius yang telah memberi Fang Yu rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan, kakak perempuan Linger. Fang Yu dan Jiang Ruolan masih memiliki Linger, dan mereka sudah lama tidak bertemu. Tanpa diduga, Jiang Ruolan langsung datang ke pintu. Hanya saja Jiang Ruolan saat ini tidak memiliki darah di wajahnya, dengan rasa cemas dan khawatir tertulis di wajahnya. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Fang Yu, tolong bantu Linger. Jiang Ruolan melangkah maju dan berlutut tepat di depan Fang Yu. Sekte Jiang Ruolan berada di wilayah tengah, jauh dari Huaibei dan selatan. Dia tiba-tiba datang ke pintu dan berlutut begitu dia bertemu, yang membuat Fang Yu sedikit terkejut. Namun, Fang Yu segera pulih, mengulurkan tangannya untuk mendukung Jiang Ruolan, dan bertanya, kamu tidak perlu berlutut, kamu bisa membicarakan apa yang terjadi pada Linger terlebih dahulu. Linger diculik. Tuanku membawa sekelompok murid untuk mengejarnya, tapi tidak ada kabar selama 2 hari 2 malam, kata Jiang Ruolan buru-buru. Su Lengyun menepuk bahu Jiang Ruolan, membantunya duduk di sofa di samping, menuangkan secangkir teh lagi, menyerahkannya padanya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, bicaralah perlahan, saudara Yu pasti akan membantumu. Jiang Ruolan mengambil cangkirnya, menyesapnya, dan memandang Fang Yu. Ya, Anda dapat membicarakan proses pengembangan secara detail. Jika tidak, saya tidak dapat membantu Anda, kata Fang Yu. Wajah Jiang Ruolan pucat dengan air mata berlinang, dan dia terisak. 3 hari yang lalu, Linger berteriak-teriak untuk meninggalkan sekte dan berjalan-jalan. Saya tidak bisa menahannya, jadi saya harus menemaninya pergi keluar. Kami datang ke kota kecil yang paling dekat dengan Zhongmen. Ini adalah kota Wenan tempat kami pertama kali bertemu denganmu. Petik 2. Di jalan, Linger melihat pedagang kaki 5 yang menjual es krim, jadi dia berjalan ke depan dan ingin beli es krim. Setelah mengatakan ini, Jiang Ruolan berhenti, masih dengan ekspresi ngeri di matanya. Saat saya hendak membayar, tiba-tiba seseorang menghampirinya dan saya mencium bau aneh di tubuhnya. Jiang Ruolan berkata, saya menoleh dan melihat seorang lelaki tua dengan pakaian acak-acakan dan rambut acak-acakan. Awalnya saya mengira dia adalah seorang pengemis yang datang untuk mengemis makanan, jadi saya ingin memberinya sedikit uang kembalian. Tapi saat ini, dia tiba-tiba memeluk Linger di depanku dengan kedua tangannya, lalu berlari ke depan. Saya terkejut saat itu. Saat saya bereaksi, lelaki tua itu sudah berlari ke jalan. Saya segera mengikuti, tetapi lelaki tua itu berlari sangat cepat, dan saya tidak dapat melihat punggungnya untuk beberapa saat. Petik 2. Saya bergegas kembali ke sekte dan memberitahu guru tentang kejadian tersebut. Guru segera memanggil 4 kakak perempuan senior untuk mengejar lelaki tua itu bersama-sama. Dia meminta saya untuk melapor ke Asosiasi Budo, dan Asosiasi Budo akan mengirim seseorang untuk membantu. Petik 2. Setelah itu, saya melapor ke Asosiasi Seni Bela Diri, dan kemudian menunggu tanggapan guru. Akibatnya, setelah 2 hari 2 malam, guru dan 4 kakak perempuan senior hilang. Saya tidak dapat menghubungi mereka. Jiang Ruolan menjadi lebih cemas saat dia berbicara, pipinya memerah dan kakinya gemetar. Su Lengyun menepuk bahu Jiang Ruolan, berharap bisa sedikit meringankannya. Tapi saat ini Jiang Ruolan tidak bisa tenang sama sekali. Dia bergabung dengan sekte Zenyuan sejak dia masih kecil dan memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap sekte tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa sekte Zenyuan adalah rumahnya yang lain, dan majikannya seperti ibu keduanya. Linger diperlakukan sebagai saudara perempuannya dengan tulus. Saat ini, tidak hanya Linger yang dibawa pergi oleh orang-orang aneh, bahkan Master dan orang lain yang pergi mencari pun kehilangan kabar. Baginya, pukulan ini seperti langit runtuh. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Linger dan guru. Jiang Ruolan memandang Fang Yu, sangat gugup. Dia takut Fang Yu tidak mau membantu, atau mengucapkan 4 kata ketidakberdayaan. Asosiasi Budo memiliki sikap yang lemah, dan sekarang hanya Fang Yu yang dapat membantunya. Jiang Ruolan ingin menghubungi Fang Yu dengan ponselnya kemarin, tetapi dia tidak dapat menelepon. Tidak ada jalan lain, Jiang Ruolan harus pergi langsung ke kediaman Fang Yu untuk menemukannya. Pada saat ini, Fang Yu, yang telah mendengarkan narasi Jiang Ruolan, bersandar di sofa dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tanpa ekspresi di wajahnya. Bisakah kamu menggambarkan penampilan orang tua itu? Fang Yu bertanya setelah beberapa detik. Jiang Ruolan sangat bersemangat, dan segera teringat,
lalu menjawab, dia memiliki rambut acak-acakan dan rambut putih. Mengenakan jubah abu-abu compang camping, masih ada bau asam. Sepertinya pengemis. Selain itu, apakah ada yang spesial dari penampilannya? Apa yang lebih membuatmu terkesan? Fang Yu bertanya. Jiang Ruolan menggigit bibirnya yang gemetar, mencoba mengingat, dan berkata, tidak, yang paling membuatku terkesan adalah baunya. Dengan kata lain, ini adalah pengemis jalanan yang berpenampilan biasa saja. Fang Yu mengangguk dan bertanya lagi, apakah kamu memperhatikan keberadaannya sebelum dia berjalan? Artinya, dia apakah kamu selalu duduk di pinggir jalan tempat kamu membeli es krim? Atau tiba-tiba muncul? Mendengar pertanyaan ini, Jiang Ruolan teringat sejenak, sangat terkejut. Saat dia berjalan ke jalan, dia secara tidak sengaja, dari sudut matanya, melihat seorang pengemis duduk di jalan. Hanya saja dia tidak memperhatikan pengemis tersebut saat itu, sehingga dia tidak bisa memastikan bahwa pengemis tersebut adalah lelaki tua yang datang kemudian. Tapi kemungkinannya besar, jalanan, sepertinya sedang duduk seorang pengemis. Jawab Jiang Ruolan, ketika lelaki tua ini mengambil linger dan berlari, apakah energinya benar-benar meledak? Fang Yu terus bertanya, petik 2 titik. Tidak, jawab Jiang Ruolan, linger tidak melawan. Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Ini juga yang dipikirkan Jiang Ruolan selama 3 hari ini. Berlama-lama adalah seorang jenius. Meski masih muda, ia kini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Wu Zun. Tetapi ketika dia dibawa pergi, dia bahkan tidak meronta, dan dia bahkan tidak menjerit, jadi dia dibawa pergi oleh lelaki tua itu. Hal ini membuat Jiang Ruolan bingung. Semakin dia ingat, semakin dia merasa kesurupan, dan bahkan merasa bahwa orang yang dibawa pergi hari itu bukanlah linger. Petik 2 titik. Dia tidak melawan, dia juga tidak meminta bantuan. Jiang Ruolan berkata dengan suara gemetar. Fang Yu mengerutkan kening. Ini agak aneh. Jika lelaki tua itu duduk di jalan, hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, pengemis tersebut bukanlah orang baik. Dia melihat linger muncul di jalan, menemukan bakatnya atau semacamnya, dan untuk sementara dengan sengaja ingin membawa linger pergi. Namun kemungkinan ini sangat kecil. Kemungkinan kedua adalah dia sudah membuat rencana, mengetahui bahwa linger akan datang ke tempat ini, dengan sengaja berpura-pura menjadi pengemis yang tidak mencolok, dan tiba-tiba menyerang ketika Jiang Ruolan dan linger tidak memperhatikan. Kamu mengajak linger keluar hari itu. Masalah ini diputuskan untuk sementara. Adakah yang tahu? Memikirkan hal ini, Fang Yu bertanya. Ya, saya tidak berencana mengajak linger keluar hari itu, tapi linger berteriak-teriak untuk keluar, jadi saya dengan enggan menyetujuinya. Sebelum saya keluar, saya hanya memberi tahu guru. Jiang Ruolan menghapus air mata dari wajahnya dan menjawab. Tuan Linger, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya lagi, kamu baru saja mengatakan bahwa tuanmu mengetahui hal ini dan segera membawa 4 murid untuk mengejarnya. Saat ini orang tua itu telah berlari jauh pergi, kan? Aku bahkan tidak tahu arahnya gelombang www.novelringan.com gelombang bagaimana dia bisa mengejar ini. Linger membawa token sekte. Guru dapat mengunci posisi linger melalui senjata ajaib. Dia seharusnya mengunci posisinya, dan kemudian mengejarnya, kata Jiang Ruolan. Senjata ajaib ini hanya tuanmu. Fang Yu bertanya. Ya, Jiang Ruolan mengangguk. Fang Yu berdiri, berjalan ke samping, berpikir. Informasi yang ada saat ini sangat sedikit, pada dasarnya hanya mengetahui perkembangan masalah, namun pada dasarnya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan linger adalah tuannya, tapi dia juga kehilangan kontak. Tapi, setidaknya untuk saat ini, masih ada peluang untuk menemukan linger atau tuannya menggunakan metode Fang Yu sendiri. Fang Yu, apakah kamu punya cara? Jiang Ruolan bertanya dengan gugup. Dapatkah Anda menemukan barang yang terkontaminasi linger Zenqi? Meskipun hanya terkontaminasi sedikit, tanya Fang Yu. Qi sejati. Jiang Ruolan berpikir keras. Jika tidak ada linger, Tuan, ngomong-ngomong, tanda sekte yang diberikan guru kepada kita harus berisi semangat guru yang sebenarnya. Jiang Ruolan dengan cepat mengeluarkan token kayu yang dia bawa dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Fang Yu mengambil token ini dan melihatnya. Pada token itu terukir kata Zenyuan, dan Anda bisa merasakan Qi samar di dalamnya. Ini adalah senjata ajaib sederhana, setara dengan pencari lokasi.
Fang Yu kembali ke kamarnya dan mengeluarkan lentera Dayan yang sebelumnya ditempatkan di lemari di dalam kamar. Energi sebenarnya dicurahkan ke dalam lampu Dayan, dan lampu Dayan pun menyala, lentera Dayan melayang di depannya, memancarkan cahaya biru samar. Fang Yu mengambil token itu dan meletakkannya di bawah lentera Dayan. Jejak energi sejati, tersedot ke dalam kap lampu oleh lampu Dayan. Bas, setelah beberapa saat, lentera Dayan bersinar dengan cahaya yang lebih menyilaukan, dan pada saat yang sama dengan cepat terbang menuju balkon dan menghilang dari pandangan. Setelah melakukan semua ini, Fang Yu kembali ke sofa di ruang tamu dan duduk. Setelah menyerap energi sebenarnya dalam token tersebut, Dayan Lantern mungkin tidak dapat langsung menemukan token yang sama pada Linger, tapi setidaknya dapat menemukan lokasi Master Linger Guo Chuiyun. Bagaimanapun, aura dalam diri seseorang jauh lebih kuat daripada sebuah tanda. Jiang Ruolan memandang Fang Yu, bibirnya sedikit pucat, dan dia bertanya dengan gugup, "Fang Yu, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menemukan Tuan dan Linger Anda." Fang Yu berkata, "Tapi Dayan Lantern perlu waktu untuk bernapas. Tunggu sebentar, kamu bisa istirahat." Jiang Ruolan akhirnya merasa lega saat mendengar kata-kata Fang Yu. Tapi sebelum guru dan Linger ditemukan, dia masih belum bisa tenang. Fang Yu bersandar di bagian belakang sofa, diam-diam merasakan ke arah mana lampu Dayan mengarah. Faktanya, dia dan Linger sudah lama tidak saling kenal, dan sepertinya dia sudah bertemu total 2 atau 3 kali. Masuk akal jika frekuensi pertemuan ini paling banyak adalah hubungan teman biasa. Tapi yang aneh adalah Fang Yu memiliki rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan sejak pertama kali dia melihat Linger. Dalam 2 pertemuan berikutnya, perasaan ini menjadi lebih kuat, dan hubungan Fang Yu dengan Linger menjadi lebih dalam. Oleh karena itu, dibawa perginya Linger adalah peristiwa besar bagi Fang Yu dan harus ditanggapi dengan serius. Fang Yu berpikir, Su Lengyun sedang berbicara lembut dengan Jiang Ruolan, mencoba menenangkan emosinya. Tapi Bairan berdiri di samping, diam-diam menunggu Fang Yu memberi perintah. Dengan cara ini, setengah jam berlalu. Pada saat ini, Fang Yu dapat merasakan bahwa lentera Dayan telah mencapai area tengah dan sedang menuju ke barat. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan memeriksa peta. Menurut arah Dayan Deng saat ini, "Tuanmu, kamu seharusnya pergi ke wilayah barat daya," kata Fang Yu. Tiongkok barat daya, wajah Jiang Ruolan sedikit berubah. "Yah, tapi aku belum yakin, mungkin nanti aku akan mengubah arah, tunggu sebentar lagi," kata Fang Yu. Tapi begitu kalimat ini selesai, Fang Yu merasakan lampu Dayan telah mati. "Mengapa kamu berhenti begitu cepat?" Fang Yu terkejut, lalu segera memposisikan diri. Wilayah tengah, perbatasan, lokasi ini. Fang Yu menandai sebuah lokasi di peta seluler, yang merupakan persimpangan wilayah tengah dan wilayah barat daya di peta. "Tuanmu berada di posisi ini sekarang," kata Fang Yu. "Apakah kamu menemukan mereka? Bagaimana kabar mereka sekarang?" Jiang Ruolan berdiri dengan semangat dan bertanya dengan cemas. "Jangan khawatir, aku akan melihat lagi." Fang Yu menutup matanya, dan akal sehatnya menghubungi penglihatan Dayan Deng. Lentera Dayan saat ini berada tinggi di atas langit, perlahan turun. Nafas Tuan Jiang Ruolan, Guo Chuiyun, semakin dekat, dan berada di kayu mati di bawah. Dengan mendaratnya lentera Dayan, pandangan dari lentera Dayan berangsur-angsur menyempit. Segera, Fang Yu melihat apa yang terjadi di tanah di antara kayu mati. Di tanah yang layu, ada bercak besar darah merah cerah. Di tanah, ada sisa-sisa. Tidak ada sedikit pun kemarahan di sekitar. Sepenuhnya dimusnahkan. Fang Yu tidak mengamati terlalu lama, jadi dia langsung menarik kesadaran ilahi dan membuka matanya. "Bagaimana itu?" Jiang Ruolan bertanya dengan cemas. Fang Yu melihat penampilan Jiang Ruolan, memikirkan apakah harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Sejujurnya, Jiang Ruolan mungkin akan langsung pingsan. Apa yang sedang terjadi? Jiang Ruolan melompat dengan cemas ketika Fang Yu tidak berbicara. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menekankan jarinya ke dahi halus Jiang Ruolan. Cahaya putih muncul di ujung jari. Jiang Ruolan pingsan, Su Lengyun segera memeluknya untuk mencegahnya jatuh ke tanah. "Tuan Fang, bagaimana situasinya?" Bairan di sebelahnya bertanya. Su Lengyun juga memandang Fang Yu. Tuannya, dan 4 kakak perempuannya, semuanya meninggal, dan mereka meninggal dengan sangat parah.
Fang Yu melirik Jiang Ruolan yang tidak sadarkan diri dan berkata, jadi jangan beritahu dia dulu, biarkan dia istirahat. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh untuk melihat Bai Ran, dan bertanya, kamu terluka di kuil agung. Kamu seharusnya sudah pulih kurang lebih, kan? Tidak masalah, Tuan Fang, kata Bai Ran sambil berdiri tegak. Kalau begitu kamu bisa berjalan bersamaku, kata Fang Yu. Bagus, Bai Ran tersenyum gembira. Leng Yun, kamu tidak ingin pergi kali ini. Mungkin perlu waktu, jadi tetaplah di rumah dan jaga dia. Fang Yu berkata pada Su Leng Yun lagi. Begitu, kakak Yu, kamu, hati-hati. Su Leng Yun berkata dengan lembut. Fang Yu dan Bai Ran berjalan ke balkon, yang terletak di lokasi Dayan Lantern saat ini, dan kemudian menjalankan teknik teleportasi di cincin halus, yang menghilang dalam sekejap. Persimpangan wilayah tengah dan barat daya merupakan kawasan primitif yang belum pernah dikembangkan. Alasan utama mengapa tempat ini belum dikembangkan adalah karena lingkungan dalam radius ratusan kilometer yang sangat buruk sehingga rumput pun tidak dapat tumbuh, apalagi mengembangkan sumber daya lainnya. Fang Yu dan Bai Ran muncul di langit di atas area ini. Sekilas, warnanya penuh dengan warna kuning mati. Satu-satunya disonansi adalah tanah berlumuran darah di bawahnya. Fang Yu dan Bai Ran terjatuh, berdiri di tanah. Lentera Dayan melayang di atas kepala Fang Yu. Bai Ran melihat sekeliling, menarik napas, dan berkata dengan takjub, ini terlalu kejam untuk memulai, bahkan bukan mayat utuh. Ini bukan hanya penyiksaan, kata Fang Yu ringan, tubuh mereka telah rusak, dan semua organ dalam telah hilang. Mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Bai Ran melihat lebih dekat, dan itu benar. Di sisa-sisa ini, mereka memang terpotong. Semua organ dalam manusia lenyap. Kemana perginya organ dalam? Bai Ran berpikir sejenak, wajahnya pucat. Karena dia tahu bahwa situasi ini kemungkinan besar akan dimakan gelombang www.novelhal.com. Gelombang Bai Ran lahir di keluarga pencak silat sejak kecil. Dia telah melihat banyak adegan pemukulan dan pembunuhan, dan orang-orang yang meninggal lebih menyedihkan. Telah melihat, tapi hal-hal seperti menelan organ dalam, dia benar-benar belum pernah melihat orang melakukannya. Siapa dia yang begitu gila? Kata Bai Ran. Sebelum melihat wajah aslinya, kamu tidak bisa menyimpulkan bahwa pihak lain adalah manusia, kata Fang Yu. Itu bukan manusia, kan monster-monster. Ngomong-ngomong, hanya monster-monster yang bisa menelan jeroan seperti ini. Bai Ran tiba-tiba sadar. Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa bicara. Dia masih mengamati dengan cermat sisa-sisa di tanah. Dia tidak mengangkat kepalanya sampai dipastikan bahwa Linger tidak ada di antara mereka. Lalu dia berjongkok lagi dan menyentuh darah di tanah. Noda darah telah mengering sepenuhnya. Pertempuran di sini terjadi setidaknya 24 jam yang lalu, kata Fang Yu. Guo Chuyun membawa 4 muridnya untuk mengejar lelaki tua yang telah mengambil Linger, tetapi dibunuh secara brutal. Petunjuknya ada di sini, dan itu rusak. Fang Yu mendesak Lentera Dayan untuk mencari kemungkinan nafas di dekatnya. Namun setelah dicari, tidak ada hasil. Seluruh tanah mengeluarkan bau darah yang menyengat, dan meskipun masih ada nafas yang tersisa di sini, tetap tertutup. Jika pertarungan terjadi begitu lama, maka lawannya pasti berada jauh dari sini. Kami tidak tahu apa-apa, sangat sulit untuk mengejarnya. Fang Yu hendak mengatakan sesuatu, tapi wajahnya sedikit berubah. Dia mendengar langkah kaki kecil dan terpisah-pisah. Tampaknya sekelompok makhluk tertentu sedang menuju ke tempatnya berada. Setelah beberapa detik, suara langkah kaki menjadi semakin jelas segera. 6 makhluk itu muncul dalam pandangan Fang Yu dan Bai Ran. Ini adalah makhluk berdiri dengan 4 anggota badan. Bentuknya agak mirip orangutan, namun tidak memiliki bulu di tubuhnya. Sebaliknya, ia tumbuh dengan sisik kuning yang warnanya mirip dengan tanah di sekitarnya. Mereka mempertahankan postur berdiri, dengan tangan tertunduk, kepala lonjong, wajah hanya memiliki 2 mata besar, dan mulut besar menjulur setengah lidah panjang. Dari kepalanya saja terlihat seperti ular. Namun dipadukan dengan postur berdiri seperti orangutan, sangat aneh. Apa ini? Bai Ran mengerutkan kening. Fang Yu memandangi makhluk di depannya, juga sedikit bingung. Ribuan tahun yang lalu, dia sepertinya pernah melihat keberadaan yang mirip dengan makhluk-makhluk ini, tetapi mereka berbeda. Namun dari kemiripan tampilannya, mereka bisa digolongkan ke dalam satu kategori. Monster tingkat 8, monster kadal. Dikombinasikan dengan lingkungan sekitar,
itu cocok dengan lingkungan pertumbuhan monster-monster ini. Apakah orang-orang ini dibunuh oleh kelompok monster ini? Bai Ran ragu. Kemungkinan ini ada. Guo Chuyun memimpin 4 murid untuk mengejar tempat ini, dan bertemu monster tingkat 8, yang secara alami hilang. Namun dalam kesan Fang Yu, iblis kadal tidak memiliki kebiasaan melahap organ dalam manusia. Namun, 6 makhluk di depan mereka tidak yakin bahwa mereka adalah iblis kadal. Retak. Sementara Fang Yu dan Bai Ran berpikir, 6 makhluk yang menyerupai monster kadal mengeluarkan suara menusuk dan menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka sangat cepat, terbang menjauh dari tanah, dan segera mendatangi Fang Yu dan Bai Ran. Mereka menjulurkan kepala, seperti ular pemangsa, sasarannya diarahkan ke leher Fang Yu dan Bai Ran, cepat dan kejam. Tuan Fang, izinkan saya datang. Energi sejati Bai Ran meledak, mengepalkan tinjunya, dan hendak meninju. Ledakan. Saat ini, Bai Ran hanya merasakan hembusan angin bertiup di depannya. Dari 6 makhluk aneh yang baru saja mendekat, 5 di antaranya dibombardir dan diterbangkan kembali. Boom! Kepala kelima makhluk ini meledak dalam proses terbang terbalik, dan darah cian terciprat kemana-mana. Setelah itu, kelima tubuh yang dimutilasi itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali, tak bergerak. Satu-satunya makhluk yang masih hidup ditangkap di leher Fang Yu, meronta dengan keras. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan memindai seluruh tubuh makhluk ini, tetapi tidak menemukan tanda-tanda aneh. Dengan cara ini dapat dipastikan bahwa makhluk tersebut tidak dikendalikan oleh orang lain. Mengenai apakah mereka makan jeroan, sulit bagi Fang Yu untuk memverifikasi ini. Namun setelah memindainya dengan indera Tuhan setidaknya sekali, Fang Yu tidak menemukan organ dalam apapun di perutnya, juga tidak menemukan jejak napas manusia dari tubuhnya. Dengan kata lain, kelompok makhluk ini mungkin tidak ada hubungannya dengan kematian Guo Chuyun dan kelompok orang ini. Panggilan. Fang Yu menyalakan api merah di tangan kanannya, dan langsung membakar makhluk di tangannya menjadi abu. Setelah itu, dia berdiri di sana, menyentuh dagunya dan berpikir. Benar, Fang Yu ingat bahwa Guo Chuyun memiliki senjata ajaib yang dapat melacak posisi token tersebut. Jadi dia segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan mencari di seluruh permukaan. Segera, dia menemukan sebuah batu putih seukuran kepalan tangan di samping sisa-sisa di kejauhan. Fang Yu melangkah maju, mengambil batu yang berlumuran darah, memegangnya di tangannya, dan menuangkan energi sejati ke dalam batu itu. Benar saja, begitu Zenki memasuki batu itu bereaksi. Ini adalah senjata ajaib. Ketika Fang Yu memegang batu itu, dia bisa merasakan nafas batu itu, menunjuk ke depan. Ini seharusnya menjadi arah token pada Linger. Ayo pergi, Fang Yu berkata pada Bai Ran yang tertegun. Setelah berbicara, Fang Yu menarik kembali lentera Dayan di udara dengan cincin halus dan bergegas ke arah yang dipandu oleh batu di tangannya. Bai Ran pulih dan segera menyusul. Sidu adalah kota metropolitan yang sangat istimewa. Letaknya di persimpangan wilayah Barat Daya dan Barat Laut. Dapat dikatakan setengahnya berada di Barat Daya dan setengahnya lagi di Barat Laut. Karena letak geografisnya tersebut, kota ini menjadi pusat kota di wilayah Barat Daya dan Barat Laut, yang keduanya termasuk dalam 2 wilayah besar tersebut. Dibandingkan dengan wilayah pedalaman dan wilayah lain yang dekat dengan laut, perkembangan sebagian besar wilayah Barat Daya dan Barat Laut sangat buruk, dan bahkan lebih buruk dibandingkan beberapa kota kecil terpencil di wilayah Huaibei Jiangnan. Tapi Sidu tidak lebih lemah dari kota manapun. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa dapat digabung menjadi 4 kota besar yaitu Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Fang Yu dan Bai Ran bergegas pergi, dan butuh hampir 1 jam untuk tiba di Sidu. Berdiri di jalanan yang ramai, Bai Ran terlihat segar, karena baru pertama kali datang ke Sidu. Fang Yu mengerutkan kening, sebab, ketika batu di tangannya sampai di tempat ini, tidak ada petunjuk. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya, lalu berjalan ke tempat sampah di pinggir jalan, dan meraih ke dalam dengan pandangan terkejut dari pejalan kaki yang lewat. Kemudian, sambil menarik tangannya, ada tanda kayu tambahan di tangannya, persis sama dengan tangan Jiang Ruolan. Ini seharusnya menjadi tanda pada Linger. Alasan mengapa barang itu muncul di tempat sampah mungkin karena orang tua yang membawa Linger menculiknya, dan hanya menemukan bahwa ada barang di Linger yang mungkin dilacak. Salah, jika token tersebut baru ditemukan saat ini,
berarti lelaki tua yang mengambil Linger tersebut belum pernah bertemu dengan Guo Chuiyun dan keempat murid yang menyusulnya. Namun pengalaman tragis Guo Chuiyun dan keempat muridnya menegaskan bahwa mereka kemungkinan besar mengejar lelaki tua itu. Kalau kedua pihak sudah bertemu, Pak Tua itu pasti tahu kalau Linger punya sesuatu yang bisa dilacak, dan dia harus membuang tokennya saat itu juga. Orang tua itu tidak peduli untuk dilacak karena dia sudah bunuh Guo Chuiyun dan orang lain yang mengejarnya. Aku hanya membuang token itu ketika aku sampai di tempat ini. Apakah karena aku harus menyerahkannya? Dia ingin mentransfer Linger ke orang lain. Untuk masalah yang tidak perlu, dia ingat untuk membuang token ini. Fang Yu menganalisis dalam hatinya. Namun setelah analisis yang lama, tidak ada jaminan bahwa hal ini benar. Lagi pula, mungkin saja lelaki tua itu baru mengetahui keberadaan token itu ketika dia tiba di tempat ini, lalu buru-buru membuangnya. Secara keseluruhan, setelah tiba di jalan di Sidu, semua petunjuknya rusak. Karena Sidu berfungsi sebagai pusat dari dua wilayah utama di barat daya dan barat laut, ia menempati wilayah yang sangat luas. Sangat sulit untuk menemukan Linger di antara banyak orang, membutuhkan banyak waktu, dan kemungkinan besar akan menghasilkan pekerjaan yang tidak berguna. Sial, kenapa tidak memasukkan nafas setiap murid ke dalam token? Fang Yu berkata dalam hatinya, melihat token di tangannya. Jika ada nafas Linger di tokennya, dia tidak akan berdaya sekarang. Dua pria tampan, apakah kamu sedang mencari seseorang? Saat ini, suara wanita terdengar di sampingnya. Fang Yu mengangkat kepalanya gelombang www.novelringan.com gelombang dan melihat seorang wanita centil dengan gaun terbuka dan banyak pakaian seputih salju memperlihatkan bahu dan lehernya, berjalan di depannya. Kamu tidak terlihat seperti penduduk setempat. Ini pertama kalinya kamu datang ke Sidu. Wanita centil itu memegang sebatang rokok di antara jari kanannya, matanya yang menawan menyapu Fang Yu dan Bairan, dan dia terkekeh. Ya, ayo cari seseorang. Fang Yu mengangguk. Siapa yang kamu cari? Kamu bisa memberitahuku, mungkin aku bisa membantu sedikit. Wanita centil itu mengambil sebatang rokok dan berkata sambil mendengus. Fang Yu melirik Bairan, tapi tidak mengatakan apa-apa. Bairan telah terperangkap di rumah Li selama bertahun-tahun. Selama periode ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi dunia luar. Secara alami, dia tidak memahami dunia, dan kegelapan serta keberadaan yang menyeramkan di dunia. Mendengar kata-kata Bairan, mata wanita centil itu berbinar, dia menjilat bibir merahnya yang menyala-nyala, dan berkata, gadis. Apakah dia pernah ada di sekitar sini? Seharusnya, Bairan melirik ke arah Fang Yu, melihat bahwa Fang Yu tidak berkata apa-apa, dan melanjutkan. Aku punya saudara laki-laki yang sedang menonton di pub seberang. Jika gadis dan lelaki tua itu benar-benar muncul, dia pasti menyadarinya. Wanita mempesona itu tersenyum. Benar-benar, Bairan tersenyum gembira. Baiklah, ikuti aku akan membawamu untuk menemukannya. Wanita centil itu berkata sambil berbalik, matanya menunjukkan cahaya dingin yang menyeramkan. Tapi Bairan sangat senang, dan Fang Yu berkata, Tuan Fang, kami beruntung, kemungkinan besar kami punya petunjuk. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, melihat punggung anggun dan mempesona wanita centil itu, dia mengikutinya. Bairan pun segera menyusul. Wanita centil itu membawa Fang Yu dan Bairan ke kedai di seberang jalan, ada dua orang idiot lagi di sini. Bisnis Kinglan Club sangat bagus. Di bawah tiang lampu di jalan, seorang pria muda sedang merokok, menatap Fang Yu dan Bairan yang memasuki kedai, dan berkata, setelah masyarakat Kinglan memperoleh kekuasaan, di mana ada orang yang berani bersaing dengan mereka di seluruh jalan. Saya hanya bisa menonton sambil meneteskan air liur. Pemuda lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar tidak mungkin. Kudengar bos klub Kinglan diundang ke jamuan makan di kuil Sashen beberapa waktu lalu, kata pemuda perokok itu. Dibandingkan dengan jalanan sibuk yang dipenuhi pejalan kaki, pub ini terlihat sangat sepi. Cahayanya redup dan suasananya sunyi. Fang Yu melirik dan hanya melihat 4 tamu, 2 di antaranya sedang duduk di sudut, minum tanpa suara. 2 orang lainnya sedang duduk di depan bar, namun mereka dipisahkan oleh beberapa tempat dan sepertinya mereka tidak saling mengenal. Katanya itu pub, tapi tidak ada tanda-tanda suasana pub. Ketika Fang Yu dan Bairan masuk ke kedai minuman, keempat tamu itu menoleh dan menatap mereka dengan mata berbeda. Fang Yu bisa melihat reaksi mereka. Mengapa hanya ada sedikit orang di kedai ini?
Bairan bertanya dengan suara rendah. Wanita centil yang berjalan di depan menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Pria tampan, ini baru jam 4 sore. Kembalilah jam 10 malam. Tempat ini lebih semarak dari yang kamu kira." Bairan melirik Fang Yu dan melihat Fang Yu tidak menjawab, jadi dia berhenti bicara. Wanita centil itu membawa Fang Yu dan Bairan ke bar, dan mengedipkan mata ke arah pria berotot yang mengenakan rompi. "Kak Niu, aku sedang mencari Ale, kemana dia pergi?" Wanita centil itu memasukkan separuh rokok yang menyala di tangannya ke asbak di konter, dan bertanya pada pria kuat di bar. Pria kekar itu melirik Fang Yu dan Bairan, dengan warna gelap yang tak terlihat berkedip di matanya, dan bertanya dengan suara yang dalam dan tebal, "Ale diutus olehku untuk melakukan tugas. Apa yang kamu cari?" Dua pria tampan dari tempat lain ini ingin menanyakan sesuatu padanya. Kata wanita centil itu, "Ada apa? Tanyakan hal yang sama padaku." Orang kuat itu memandang Fang Yu dan Bairan dan berkata. Bairan menatap Fang Yu lagi. Fang Yu mengangguk, memberi isyarat padanya untuk berbicara. "Kami mencari seorang gadis kecil yang diculik oleh seorang lelaki tua. Mereka mungkin muncul di jalan ini kemarin. Apakah Anda punya kesan?" Bairan bertanya. Niu adalah pemilik kedai itu, dia jarang berkeliaran di luar, dia pasti tidak melihat. "Mari kita tunggu sampai Ale kembali," kata wanita centil itu. "Yah, Ale pasti akan kembali setengah jam lagi, kalian minum dulu di sini, tunggu sebentar," kata orang kuat itu sambil berbalik untuk mencampur minuman. Saat ini, Fang Yu melihat tato di bagian belakang leher pria berotot itu. Tato ini sebagian besar tersembunyi di bagian kerah, hanya sebagian saja yang terlihat. Tapi dari bagian ini, seharusnya bukan pola besar, tapi totem atau rune. Dan jenis tato ini, Fang Yu baru menyadarinya ketika dia melihat keempat pelanggan lainnya di toko. Jelas sekali, keempat orang di toko itu bukanlah tamu, mereka adalah orang-orang di kedai minuman, atau mereka satu kelompok dengan orang kuat. Wanita yang memimpin jalan tidak memiliki tato di lehernya. "Ayo, duduk dan minum anggur dulu." Wanita itu berbalik dan berkata, "Anggur Niu Tiao ada di jalan ini." "Tidak, ini yang terbaik di seluruh barat. Anda beruntung, dan Anda hanya memiliki kesempatan untuk mencicipinya." Wanita itu membawa Fang Yu dan Bairan ke meja di belakang dan duduk. Tidak butuh waktu lama bagi pemilik kedai, yang dipanggil Niu berjalan dengan membawa 2 gelas dan meletakkannya di depan Fang Yu dan Bairan. "Koktail spesial, saya menjual yang terbaik di sini," kata Niu. Setelah berbicara, dia menatap wanita itu dan kembali ke bar. "Bukankah semua pub ini minum bir? Kenapa kamu minum koktail?" Fang Yu bertanya. Wanita itu meremas seputih salju di dadanya dan berkata, "Ini adalah ciri khas Sidu, kamu akan mengetahuinya setelah mencobanya." Fang Yu tersenyum dan mengambil piala di depannya. Di dalam gelas wine, ada cairan berwarna biru muda. "Berpikir dengan jari kaki Anda juga bisa memikirkan bahan-bahan dalam segelas anggur ini. Wanita di depan saya adalah pengasuh anak, dan dia bahkan bisa dianggap sebagai germo." Pemilik dan 4 orang lainnya di kedai itu adalah organisasi kelompok. Wanita itu membawa Fang Yu dan Bairan ke sini, dia seharusnya menganggap mereka sebagai pemuda yang terpana dari tempat lain, dan ingin membantai mereka sekali. Fang Yu sangat akrab dengan rutinitas ini. Ketika mereka berdiri di pinggir jalan dan wanita itu berinisiatif untuk datang dan berbicara, mereka sudah menebak-nebak apa yang terjadi. Alasan mengapa hingga saat ini belum dibongkar hanyalah secercah harapan. Lagi pula, pub ini berada di seberang tempat sampah. Bagaimana jika mereka benar-benar memiliki petunjuk tentang Linger? Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk bekerja sama dalam pertunjukan tersebut, meminum anggur, dan menunggu kembalinya Ale. Tentu saja, Fang Yu tahu kemungkinan besar Ale tidak ada. Perannya hanya menunda waktu dan menunggu efek obat dalam minuman keras tersebut bekerja. Melihat Fang Yu meminum anggur dengan kepala terangkat, senyuman sukses muncul di wajah wanita. Minuman Fang Yu tidak cukup, jadi dia mengambil cangkir dari meja Bairan dan meminumnya. Hal ini dilakukan karena Fang Yu tidak yakin Bairan dapat menolak kekuatan obat dalam anggur. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik meminumnya bersama-sama. Melihat Fang Yu meminum minuman Bairan, wanita itu mengerang, "Mengapa kamu meminum semua temanmu? Aku akan membiarkan Niu membuat minuman lagi." "Tidak, dia tidak minum," kata Fang Yu. Wajah wanita itu sedikit berubah, dia menoleh untuk melihat ke bar, dan bertukar pandang dengan Niu.
Niu Er mengangguk. Baiklah, minumlah jus. Jus bakton laut kami di Sidu juga sangat terkenal. Anda harus mencobanya, kata wanita itu, berdiri dan berjalan ke bar. Tuan Fang, saya bisa menolak obat itu, Anda tidak perlu khawatir. Saat ini, Bairan berbicara kepada Fang Yu. Fang Yu melirik Bairan dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, wanita itu memegang segelas jus jeruk dan menaruhnya di meja Bairan. Bairan mengambilnya dan meminumnya. Lalu, terjadilah penantian. Wanita itu mengobrol tanpa sepatah kata pun, dan terus mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. 15 menit berlalu, Fang Yu dan Bairan masih bersikap normal. Tapi situasi ini tidak normal. Ada ramuan ampuh dalam minuman itu. Secara teori, efeknya akan memakan waktu sekitar 5 menit. 10 menit berlalu, wanita itu menjadi semakin tidak sabar, menoleh dan menatap Niu Er beberapa kali. Namun Niu Er juga terlihat bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa obatnya baik Xian Bailing gagal hari ini? Segera, setengah jam berlalu. Kenapa Ale belum kembali? Fang Yu bertanya. Mungkin ada kemacetan dalam perjalanan pulang. Minumlah beberapa minuman lagi, dan dia pasti akan kembali. Kali ini, Niu Er datang membawa 2 minuman lagi. Sepertinya orang ini sudah tidak ada lagi. Fang Yu mengangkat kepalanya gelombang www.novelringan.com gelombang dan melihat ke arah Niu Er di samping. Ekspresi Niu Er terhenti, dan kemudian mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku bilang, Ale sebenarnya tidak ada kan? Di 2 gelas minuman di tanganmu, dosis obatnya pasti jauh lebih banyak dari sebelumnya kan? Fang Yu tersenyum. Anda, melihat masalah itu telah dibongkar, Niu Er tidak lagi berpura-pura. Dengan cahaya yang tajam di wajahnya, tangan kanannya mengeluarkan belati tajam dari punggungnya dan membanting dada Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit, tapi tidak mengelak. Retakan, tapi kali ini Niu Er tertegun. Dia menusuk dada Fang Yu, seperti menusuk batu, belatinya patah. Ini, Niu Er membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu yang duduk di depannya dengan tidak percaya. Ledakan, pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih lengan kiri Niu Er, dan menariknya ke depan, lalu meraih kepalanya dengan satu tangan dan membantingnya ke meja, yang langsung meledak. Niu Er berteriak kesakitan. 4 kaki tangan lainnya di toko mengubah wajah mereka dan segera berkumpul. Jika kamu tidak ingin mati, segera lepaskan bos kami. Keempat kaki tangannya berkumpul dan berkata dengan sengit. Lepaskan, kamu menyia-nyiakan setengah jam waktuku yang berharga, aku harus mendapatkan kembali minatnya. Fang Yu tersenyum dan menginjakkan kepala Niu Er ke tanah. Apa? Niu Er merintih kesakitan, seluruh tubuhnya mengejang, darah mengalir di kepalanya. Apakah kamu tahu siapa kami? Kamu menyakiti Niu Er, bahkan tidak ingin keluar dari Sidu. Teriak seorang pria kurus, oh, apakah kamu mampu melakukan hal sebesar itu? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Kamu keluar untuk mencari tahu. Siapa di jalan yang tidak mengetahui klub Kinglan kita? Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk segera melepaskan Niu Er. Jika tidak, kamu akan benar-benar mati. Pria itu berteriak. Mata Fang Yu dingin dan dia melepaskan kakinya. Setelah melihat ini, keempat pria di sekitar mengira Fang Yu terkejut, dan hendak berbicara. Pada saat ini, Fang Yu mengepakkan kaki kanannya, menendang Niu Er yang kokoh ke udara, dan menendang ke depan seperti bola. Ledakan. 2 orang yang berdiri di depan ditabrak oleh Niu Er yang terbang dan jatuh ke tanah bersama-sama sambil meratap. Pergi bersama-sama. 2 pria yang tersisa mengeluarkan belati mereka dan bergegas menuju Fang Yu. Pada saat ini, Bairan berangkat dan melemparkan 2 pukulan di antara percikan api dan batu api. Kedua pria itu langsung terbang keluar, menabrak lemari anggur di belakang bar, dan tumpukan botol anggur jatuh dan pecah. Hanya dalam setengah menit, kedai itu berantakan dan meratap. Hanya wanita berpakaian centil yang bersembunyi di belakang dan menggigil. Fang Yu meliriknya, dan wanita itu segera duduk di tanah dan berteriak, saya dipaksa, saya tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan saya. Suara di dalam pub menarik perhatian banyak orang di luar pub. Banyak orang berjalan ke pintu kedai dan memeriksa ke dalam, ingin tahu apa yang terjadi. Di antara mereka, ada 2 anak muda yang pernah memperhatikan Fang Yu dan Bairan sebelumnya. Melihat beberapa orang yang dipimpin oleh Niu Er jatuh ke tanah sambil meratap, wajah semua orang tampak sombong.
New Air dan orang-orang ini mengandalkan kekuatan klub Kingland untuk mendominasi jalan ini untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Hari ini, saya akhirnya mencapai pelat besi. Melihat tragedi masyarakat New RG, mereka hanya merasa lega. Apalagi kedua anak muda itu nyaris tertawa terbahak-bahak. Kedua anak muda itu pemberani, mereka berani melakukannya, jika masalah ini diketahui oleh masyarakat Kingland, kata salah satu anak muda. Masyarakat Kingland sedang sibuk dengan upacara pengorbanan yang akan diadakan di kuil Sashen baru-baru ini. Aku seharusnya tidak peduli dengan masalah sepele dipukuli oleh bos kecil. Pemuda lain menjawab, Fang Yu dan Bairan di kedai minuman tidak memperhatikan kerumunan yang berceloteh di pintu. Fang Yu berjalan langsung ke arah New Air yang terbaring di tanah, dan mengangkatnya dengan satu tangan. Saat ini, wajah New Air berlumuran darah, di mana keganasan sebelumnya. Jika kamu ingin bertahan hidup, katakan saja sejujurnya, pernahkah kamu memperhatikan gadis dan lelaki tua itu muncul? Fang Yu bertanya dengan dingin. Aku benar-benar tidak menyadarinya, jawab New Air dengan susah payah. Fang Yu tidak berbicara. Ya, benar, ada kamera pengintai di pintu masuk kedai saya. Sudut pandangnya bagus. Juga, mungkin seseorang yang Anda cari terekam, kata New Air cemas. Kamera pengintai. Bawa aku untuk melihatnya segera. Fang Yu terkejut dan menurunkan New Air. Saat ini, dia teringat sebelum memasuki pintu, dia melihat banyak botol wine tergantung di atas pintu masuk kedai sebagai hiasan. Kamera pengintai seharusnya disembunyikan di sini, sulit ditemukan jika tidak diperhatikan dengan cermat. 5 menit kemudian, Fang Yu dan Bai Ran berdiri di sebuah ruangan di lantai 2 kedai minuman, melihat konten yang ditampilkan di monitor di depan mereka. Ini adalah video pengawasan sepanjang hari kemarin. Kamera pengintai di kedai tersebut memiliki sudut pandang yang luas, termasuk seberang jalan, termasuk tempat sampah. Di bawah perintah Fang Yu, New Air dengan cepat memeriksa video pengawasan kemarin dengan kecepatan 32 kali lipat. Segera, Fang Yu menemukan anomali tersebut dan menyuruh New Air untuk berhenti. Waktunya ditetapkan pada pukul 11.30 kemarin. Di seberang kedai dan tidak jauh dari tempat sampah, seorang lelaki tua berjongkok dan mengenakan jubah robek muncul. Videonya sangat jelas. Seorang gadis yang tingginya hanya 1,2 meter berdiri di sampingnya. Inilah orang tua yang membawa pergi Linger. Namun, dari sudut pandang situasinya, Linger seharusnya dikendalikan oleh semacam sihir. Orang tua itu menggandeng Linger, hanya berdiri di sana, seolah sedang menunggu seseorang. 7 atau 8 menit kemudian, sesosok tubuh berjubah dan berjubah biru kehijauan berjalan ke arah mereka. Orang tua itu mengangguk dan membungkuk di depan pria ini, dan banyak bicara. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke dalam tas penyimpanan di pinggang Linger, mengambil token darinya, berjalan ke tempat sampah, dan melemparkannya ke dalamnya. Setelah kembali, pria berjubah itu mengeluarkan tas penyimpanan lain dan menyerahkannya kepada orang tua. Orang tua itu mengangguk dan membungkuk lagi, lalu mendorong Linger ke arah pria berjubah itu, berbalik dan pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, lelaki berjubah itu berjalan ke arah berlawanan dari jalan. Dan Linger mengikuti seperti iblis, selangkah demi selangkah. Segera, keduanya keluar dari pandangan kamera pengintai. Benar saja, terjadi serah terima. Tampaknya lelaki tua ini adalah pedagang manusia profesional. Tapi identitas pembeli ini, Fang Yu mengerutkan kening. Tuan Fang, petunjuk seperti itu masih belum cukup, pria itu mengenakan jubah, kami tidak tahu penampilannya, kata Bairan. Fang Yu berpikir sejenak, memandang New Air di depannya, dan bertanya, apakah Anda memiliki informasi yang dapat Anda berikan? Tidak, New Air menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, matanya menghindar. Bentak, Fang Yu menamparkan wajah New Air dengan tamparan, mengeluarkan beberapa gigi dari mulutnya. Saya tidak punya banyak kesabaran, tanyakan saja terakhir kali, kata Fang Yu. Petik 2. Kalau begitu, pakaian orang itu sangat mirip dengan orang dewasa di kuil Sashen, tapi aku tidak yakin, kata New Air kesakitan sambil menutupi wajahnya. Kuil Dewa Pasir, mata Fang Yu bergerak sedikit. Selanjutnya, aku punya beberapa pertanyaan lagi untukmu. Selama kamu menjawab dengan jujur, aku pasti tidak akan melakukan apapun padamu lagi. Fang Yu memandang New Air dan tersenyum. Di malam hari, langit berangsur-angsur meredup. Fang Yu dan Bairan keluar dari kedai,
Niuer mengikuti di belakang. Sekarang mereka pergi ke Kinglan Club. Di mulut Niuer, Fang Yu mempelajari situasi dasar kuil Sashen. Secara umum, kuil Sashen adalah kekuatan pertama di ibu kota barat. Keluarga bangsawan manapun, termasuk asosiasi seni bela diri, hanya dapat menundukkan kepala atau bahkan berlutut di depan kuil Sashen. Karena kebanyakan orang di Sidu percaya bahwa ada dewa di kuil Sashen. Keberadaan kuil Sashen membuat Fang Yu merasa sangat menarik. Karena sekitar 400 tahun yang lalu, dia sudah lama tinggal di barat laut. Saat itu, Sidu belum ada, dan seluruh wilayah barat laut dan barat daya hampir sepi. Orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah pengembara, bahkan bukan kota yang layak. Saat itu, secara alami belum ada kuil Dewa Pasir. Dengan kata lain, kuil Dewa Pasir ini baru muncul dalam 3 hingga 400 tahun terakhir. Jadi, apakah ada Tuhan di dalamnya? Sejauh menyangkut dunia saat ini, gelombang www.novelringan.com gelombang bahkan asal-muasal naga dan asal-muasal burung phoenix telah muncul, namun tidak dapat dikatakan bahwa Dewa Pasir itu tidak ada. Tapi sejauh yang dilihat Fang Yu, masih ada peluang lebih besar untuk berpura-pura menjadi hantu. Namun, karena dia sama sekali tidak mengetahui situasi Linger, Fang Yu tidak berencana untuk bergegas ke kuil Dewa Pasir. Dengan menanyai Niuer, Fang Yu mengetahui bahwa cara memasuki kuil Sashen adalah tanda keyakinan. Dan bos Niuer, pemimpin klub Kinglan, memiliki tanda seperti itu di tangannya. Jadi Fang Yu meminta Niuer membawanya mencari pemimpin klub Kinglan. Di dalam mobil, Niuer menyeka darah yang tersisa di hidungnya, menatap Fang Yu dan Bai Ran di kursi belakang dengan kaca spion, dan warna tajam muncul di matanya. Setelah dipukuli habis-habisan oleh Fang Yu, hatinya penuh kebencian. Dia awalnya ingin menunggu Fang Yu dan Bai Ran pergi, lalu pergi ke bos untuk melaporkan masalah tersebut dan mencari cara untuk membalas. Tapi saya tidak berpikir bahwa Fang Yu benar-benar meminta untuk pergi ke base camp Kinglan Club untuk bertemu bosnya. Bukankah ini peti mati yang kamu beli sendiri? Oleh karena itu, Niuer langsung setuju. Sekarang, bawa saja mereka ke base camp Kinglan Club. Saudara-saudaranya akan membalaskan dendamnya. Sekitar 20 menit kemudian, jeep itu melaju ke sebuah gedung dengan luas lantai yang besar tetapi jumlah lantainya sedikit. Ini adalah markas klub Kinglan kami. Saya akan mengajak Anda masuk menemui bos saya sekarang, kata Niuer. Fang Yu dan Bai Ran mengikuti Niuer, berjalan langsung ke gedung ini. Saat dia berjalan menuju gedung, mata Niuer penuh dengan kepahitan dan kekejaman. Saat dia berada di dalam mobil tadi, dia diam-diam memberitahu saudaranya tentang situasinya melalui pesan teks. Di base camp, bos pasti sudah menyiapkan hadiah besar untuk Fang Yu dan Bai Ran, 2 anjing. Siapa nama bosmu? Fang Yu bertanya. Xie Tianhe. Setelah memasuki gerbang gedung, nada suara Niuer tiba-tiba menjadi dingin, tidak lagi meringis. Karena dia sudah melihat sekelompok besar saudara berdiri di lobi depan. Niuer tiba-tiba berakselerasi dan berlari ke depan. Kerumunan di depan membentuk lingkaran setengah lingkaran. Ada banyak orang, setidaknya 2 hingga 300 orang. Kelompok orang ini semuanya mengenakan rompi putih, ekspresi mereka dingin, mata mereka tajam, dan mereka menatap lurus ke arah Fang Yu dan Bai Ran yang datang. Di tengah-tengah kelompok ini terdapat kursi bos. Di kursi tersebut, duduk seorang pria berjas merah tanpa lapisan di dalamnya. Pria itu memiliki tato di wajahnya, dan matanya sedingin ular. Dia bersandar di kursi, dengan kaki erlang dimiringkan, dengan cerutu di tangannya. Jelas sekali, pria ini adalah bos klub Kinglan di mulut Niuer, Xie Tianhe. Engah, Niuer berlutut tepat di depan Xie Tianhe dan berkata, "Bos, 2 orang ini. Mereka merusak tempatku dan mengancam akan mengajarimu, aku." Petik 2, pergi, Xie Tianhe berkata dengan jijik. Ya, Niuer segera lari ke samping. Xie Tianhe mengangkat matanya, menatap Fang Yu dan Bai Ran di depan, menyesap cerutu di tangannya, dan perlahan mengepulkan asap. Pada saat yang sama, ada 2 hingga 300 anggota setengah lingkaran di belakangnya, menatap Fang Yu. Pada kesempatan kali ini, jika aura semacam ini diubah ke orang lain, saya khawatir sudah takut akan inkontinensia urin. Tapi reaksi Fang Yu dan Bai Ran tenang. Ya, lumayan, berani masuk langsung ke klub Kinglan kami. Kamu yang pertama setelah bertahun-tahun. Xie Tianhe berbicara, memperlihatkan mulutnya yang penuh dengan gigi hitam berasap, suaranya serak.
Kami datang ke sini terutama untuk meminjam sesuatu, kata Fang Yu. Meminjam sesuatu. Xie Tianhe mengangkat alisnya, menoleh untuk melihat saudaranya, dan tersenyum, apakah kamu di sini untuk meminjam sesuatu dariku? Hahaha, Xie Tianhe menggigit cerutunya dan berdiri. Dengarkan Niu Kuil Sashen memberimu sebuah tanda, dan kami di sini untuk meminjamnya. Fang Yu melanjutkan meskipun ada sarkasme Xie Tianhe. Apakah kamu berani memikirkan tanda yang diberikan kuil Sashen kepadaku? Kamu seekor anjing, ya. Xie Tianhe meludahkan cerutu di mulutnya ke tanah, lalu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke hidung Fang Yu. Hari ini, siapapun yang dapat memotong anggota tubuhnya dan membawanya ke hadapanku, aku akan mempromosikannya. Begitu dia mengatakan ini, sekelompok pria di belakangnya meraung seperti orang gila, mengeluarkan senjata mereka, dan bergegas menuju posisi Fang Yu. Di antara kelompok bawahan ini, sebagian besar adalah kekuatan puncak bawahan, sebagian kecil telah mencapai master. Bosan, Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Ketika sekelompok bawahan bergegas seperti serigala lapar mendekat di belakangnya, tubuh Fang Yu tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat. Energi emas yang menyebalkan meledak seperti bom. Hampir 300 orang di depan mereka terlempar terbalik seperti debu tertiup angin. Hampir 300 orang jatuh ke tanah, dan pemandangannya sangat spektakuler. Termasuk Xie Tianhe yang sombong yang berdiri di belakang, dan Niu dengan senyuman sinis, mereka semua tersapu dalam sekejap. Bum-bum, sekelompok orang jatuh ke tanah, membuat gelombang tabrakan dan jeritan, bergema di lobi besar. Banyak juga anggota Qinglan yang belum datang ke lobi. Setelah melihat pemandangan ini dari belakang, mereka terkejut. Klub Qinglan mereka, disinilah para dewa memprovokasi. Fang Yu berdiri di tempatnya, memperhatikan sekelompok besar orang yang meratap di depannya, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Kemudian, dia melangkah maju dan menarik Xie Tianhe keluar dari kerumunan. Fang Yu melemparkan Xie Tianhe ke tanah, mengangkat kakinya, dan menginjak dadanya. Awalnya aku ingin menggunakan cara yang lebih lembut, lagi pula itu meminjam sesuatu. Tapi karena kamu sangat tidak ramah, jangan salahkan aku, kata Fang Yu. Pada saat ini, Xie Tianhe tidak bisa berkata-kata, mimisannya mengalir, dan tubuhnya bergetar hebat. Baru-baru ini, karena garis kuil Sashen, reputasi masyarakat Qinglan meroket. Oleh karena itu, Xie Tianhe, sebagai bos, menjadi lebih menantang. Tapi menurutku dia belum lama ini sombong sebelum dia menendang lempengan besi ini. Bagus, brengsek, anjing ini, secara tak terduga mengundang dewa yang hebat ke klub Qinglan. Xie Tianhe penuh dengan kebencian dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Kenapa, masih menolak meminjam? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Saat berbicara, Fang Yu mengangkat kaki kanannya. Jika kamu turun langkah ini, jika kamu beruntung, kamu mungkin tidak akan langsung mati, tetapi tulang dadamu akan remuk, rasa sakit seperti ini. Petik 2. Tidak, jangan, aku akan memberimu. Sambil gemetar, Xie Tianhe merogoh saku celananya dan mengeluarkan tas kecil yang terbuat dari sutra. Fang Yu mengambil tas itu dan mengeluarkan sosok batu giok seukuran telapak tangan dari dalamnya. Patung giok ini berwarna merah muda pucat, dan ada bekas darah merah di dalamnya. Giok darah. Fang Yu segera teringat saudara-saudara Yuan yang pernah dilihatnya di rumah Ji sebelumnya. Yuan bersaudara, juga berasal dari Sidu. Apakah sosok giok darah ini ada hubungannya dengan keluarga Yuan? Fang Yu tidak memikirkan pertanyaan ini secara mendalam, karena akan mudah diketahui nantinya. Fang Yu mulai mengamati patung giok ini. Seseorang, dilihat dari ukuran tubuhnya, sepertinya adalah seorang wanita. Wajahnya ditutupi kain kasa, dia tidak bisa melihat dengan jelas, hanya sepasang matanya yang terlihat. Dan dia mengenakan gaun sutra yang biasa terlihat di barat. Siapa orang ini? Fang Yu bertanya sambil menatap Xie Tianhe di kakinya. Dia adalah dewi yang dipilih oleh Dewa Sa, bernama Qin Yao. Xie Tianhe menjawab dengan suara gemetar. Dewi. Fang Yu menyipitkan mata dan mengangguk, lalu menatap Xie Tianhe dan berkata, demi keselamatan, kamu harus tetap koma selama 3 hari ini. Setelah berbicara, Fang Yu mengulurkan jari kanannya. Cahaya putih keluar dari ujung jari, dan tenggelam ke dahi Xie Tianhe. Xie Tianhe memutar kelopak matanya dan pingsan. Masalah hari ini, yang terbaik adalah tidak menyebarkan beritanya, jika tidak
Aku akan meratakanmu Klub Qingyan. Fang Yu melirik ke arah penonton dan berkata dengan ringan. Anggota Qingyan yang jatuh ke tanah dan melolong, mendengar kata-kata ini, hanya merasa kedinginan dan menggigil. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, siapa yang berani meragukan kata-katanya? Karena itu, Fang Yu dan Bai Ran meninggalkan markas masyarakat Qingyan di tengah jeritan kesakitan. Tuan Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Ran bertanya. Nanti kita akan langsung pergi ke kuil Sashen, kata Fang Yu. Langsung masuk. Meski kita punya token itu, tapi penampilan kita berdua sangat aneh. Mereka masih bisa mengenalinya, kata Bai Ran. Itulah mengapa aku membiarkan si Tianhe mengalami koma. Fang Yu tersenyum dan berkata, dengan cara lama, kita harus berakting dalam sebuah drama. 30 menit kemudian, Fang Yu dan Bai Ran sampai di gerbang kuil Sashen. Mereka telah menggunakan Suan Ranqi untuk mengubah penampilan mereka seperti si Tianhe dan New Air gelombang www.novelringan.com gelombang sekarang sudah jam 8 malam. Fang Yu dan Bai Ran berjalan di bawah tangga di depan gerbang, menatap kuil Dewa Pasir besar bertingkat ini, mata mereka sedikit berkedip. Dilihat dari tampilan gedung ini, sudah lama sekali. Terlebih lagi, hanya karena jaraknya yang sangat dekat, Fang Yu sudah bisa merasakan aura khusus menghindar yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Apakah orang-orang di kuil Dewa Pasir adalah seorang penyihir? Atau seorang kultivator jahat? Memikirkan hal ini, Fang Yu dan Bai Ran sudah berjalan ke pintu. Para penjaga di kedua sisi mengenakan jubah biru kehijauan, sama seperti pria berjubah yang terlihat di video pengawasan. Tolong tunjukkan padaku tanda yang diberikan Dewa Pasir kepadamu. Fang Yu mengeluarkan sosok yang terbuat dari batu giok darah dan melihatnya. Penjaga itu mengangguk, memberi isyarat agar Fang Yu dan Bai Ran boleh masuk. Fang Yu baru saja berjalan mendekat, mengingat sesuatu, lalu berbalik dan bertanya, di mana Dewi Qin Yao? Penjaga itu tegas, dan sepertinya tidak mendengar pertanyaan Fang Yu. Permisi, di mana Dewi Qin Yao? Fang Yu bertanya lagi, namun penjaga itu masih tidak menjawab pertanyaan Fang Yu, dan bahkan tidak melirik ke arah Fang Yu. Sikap pelayananmu salah. Fang Yu mengerutkan kening, saya di sini, dan saya dianggap sebagai tamu. Bagaimana Anda bisa memperlakukan tamu seperti ini? Penjaga itu masih mengabaikan niat Fang Yu. Mata Fang Yu berbinar. Pada saat ini, dia dapat memastikan bahwa para penjaga ini tidak memiliki kesadaran otonom dan merupakan boneka dari pikiran yang terkendali. Kamu mencariku, ada apa? Pada saat ini, suara wanita yang halus dan lembut terdengar di belakang Fang Yu. Fang Yu berbalik dan melihat sosok anggun berdiri di peron di atas tangga. Dari sudut pandang Fang Yu, dia bisa melihat sosok dalam gaun merah pucat dengan tule di wajahnya. Tapi bukan itu poinnya. Intinya adalah tubuhnya memancarkan kekuatan suci yang samar. Sangat sedikit, tapi memang ada. Sosok ini, apakah Dewi Qin Yao ada di mulut si Tianhe? Fang Yu menatap sosok di atas tangga, matanya berkedip. Donor, mengapa kamu mencari saya di kuil saat ini? Kali ini, Dewi Qin Yao bertanya lagi. Oh, pada dasarnya aku tidak punya banyak pekerjaan di malam hari, jadi aku hanya ingin mengunjungi kuil Sashen. Jawab Fang Yu, aku ingin datang dan berjalan-jalan, sayangnya ini bukan waktunya. Dewi Qin Yao berkata tanpa ada fluktuasi dalam nadanya, besok, kuil Sashen akan mengadakan upacara ritual, dan tempat terkait sedang diatur malam ini. Jika Xie Shizu ingin mengunjungi kuil Sashen, Anda dapat kembali. Setelah itu upacara pengorbanan. Fang Yu mengangguk dan berjalan menaiki tangga. Semakin dekat dia dengan Dewi Qin Yao, semakin jelas dia bisa merasakan kehadiran jejak kekuatan suci itu. Meskipun kekuatan suci ini kecil, kemurniannya tinggi. Setidaknya, itu lebih kuat dari keluarga kerajaan Nordik dari Eropa yang pernah ditemui Fang Yu sebelumnya. Fang Yu dan Bai Ran berjalan langsung ke puncak tangga, berdiri tidak jauh dari Dewi Qin Yao. Saat ini, mereka dapat melihat penampakan spesifik Dewi Qin Yao. Gaun merah di sekujur tubuhnya terbuat dari bahan sutra yang membungkus seluruh tubuhnya dengan erat, namun tidak berat, dan menonjolkan sosok anggun dan mempesona. Dan wajahnya hanya menunjukkan mata. Matanya tampak jernih dan cerah, pupilnya kuning, dan tidak ada emosi manusia. Wajah di bawah matanya ditutupi kain tule sehingga sulit dilihat. Lapisan tule ini memang terlihat sangat ringan dan tipis, namun anehnya tidak transparan. Dengan penglihatan saja, Anda bahkan tidak bisa melihat garis wajah di bawah tule.
Donor, apa lagi yang kamu punya? Dewi Qin Yao bertanya, bolehkah aku melihat Dewa Pasir? Fang Yu menatap Dewi Qin Yao dan bertanya terus terang. Benar saja, setelah mendengar pertanyaan ini, mata Dewi Qin Yao berfluktuasi. Dia mengerutkan alisnya erat-erat, dan berkata dengan dingin, jangan bercanda, jangan bercanda. Melihat Dewi Qin Yao bereaksi begitu keras, Fang Yu tahu bahwa yang disebut Dewa Pasir ini tidak mudah untuk ditemui. Namun, apa yang disebut kuil Dewa Pasir telah dibangun, tetapi para dewa yang diabadikan di dalamnya bahkan tidak terlihat. Situasi ini sungguh aneh. Karena itu, aku tidak bercanda, aku sangat ingin melihat Dewa Pasir. Akhir-akhir ini aku sangat beruntung, dan aku selalu menemui kesialan, jadi aku ingin bertanya pada Dewa Pasir, kata Fang Yu. Donor, ini peringatan terakhir saya. Jika Anda tidak menghormati Dewa Pasir lagi, saya akan mengeluarkan Anda dan mengambil kembali token di tangan Anda. Dewi Qin Yao menyela Fang Yu, nadanya sangat dingin. Di saat yang sama, matanya yang semula cerah kini penuh amarah, bahkan sedikit mematikan. Kenapa dia begitu marah? Sepertinya aku tidak banyak bicara, kan? Fang Yu berpikir dalam hati. Namun saat ini, Fang Yu akan benar-benar membicarakannya jika ia melanjutkan topik Dewa Pasir. Identitas Xie Tianhe akan digunakan nanti, Fang Yu tidak bisa menggunakannya secepat itu. Maaf, aku terlalu mendadak, kata Fang Yu. Donatur, jika tidak ada apa-apa lagi, Anda boleh pergi. Besok upacara ritualnya, saya akan berada di sini untuk menyambut Anda. Dewi Qin Yao berkata dengan nada lebih tenang. Berapa upacara pengorbanannya? Fang Yu bertanya. Pada jam 10 pagi, saya katakan 2 hari yang lalu bahwa karena pendonor memegang tanda pelipis saya, dia pasti ada di sana pada saat itu, kenapa kamu begitu cepat melupakannya? Dewi Qin Yao menatap Fang Yu dan bertanya dengan suara yang dalam. Fang Yu menepuk keningnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, akhir-akhir ini, ada terlalu banyak hal yang mengecewakan, dan ingatanku memburuk. Aduh, kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa besok. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan berjalan menuruni tangga. Bairan tertegun sejenak, lalu mengikuti. Dewi Qin Yao berdiri di tempat, melihat ke belakang Fang Yu dan Bairan, alisnya berkerut, matanya sedikit bingung. Tuan Fang, apakah kita benar-benar pergi seperti ini? Tanya Bairan setelah meninggalkan gerbang kuil Sashen. Video pengawasan di Pubniwer menunjukkan petunjuk ke kuil Sashen. Tapi sekarang, Fang Yu baru saja berbalik ke pintu, mengobrol beberapa patah kata dengan yang disebut Dewi, dan kembali ke rumah. Informasi yang dikumpulkan sangat terbatas, dan bahkan tidak jelas. Apakah Linger adalah di kuil Sashen? Tidak mungkin, entah kamu harus berusaha keras, atau kamu hanya bisa pergi. Mata Fang Yu sedikit basah dan berkata, tapi kamu seharusnya merasakan niat membunuh tadi. Wajah Bairan sedikit berubah, teringat mata dingin Dewi Qin Yao barusan. Tapi kita berjalan seperti ini saja, rasanya seperti perjalanan yang sia-sia, kata Bairan. Tidak, setidaknya kita tahu bahwa upacara kurban akan diadakan pada pukul 10 besok pagi. Fang Yu berkata dengan pandangan kosong pada www.novelhall.com. Tapi Nona Linger yang ingin kami selamatkan. Mendengar ini, dia terkejut sejenak dan wajahnya penuh keraguan. Dia dan Fang Yu sekarang menuju ke arah berlawanan dari kuil Sashen, tapi Fang Yu berkata untuk mencari Linger. Tepat ketika Bairan tertegun, Fang Yu di sebelahnya tiba-tiba melompat dan terbang menuju bukit tidak jauh di depan. Bairan tidak terlalu banyak berpikir, dan segera mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka berdua berdiri di puncak bukit yang berjarak kurang dari 100 meter dari kuil Sashen sekitar 3 hingga 400 meter. Dari posisi ini, Anda bisa melihat gambaran keseluruhan kuil Sashen. Keseluruhan candi berbentuk emas, lebar di bagian bawah dan sempit di bagian atas. Dari jendela di atas, ada sekitar 6 lantai. Tuan Fang, haruskah kita mengamatinya di sini? Meskipun tempat ini memiliki pemandangan yang bagus, namun terlalu jauh dan kita tidak bagus, kata Bairan. Fang Yu mengabaikan Bairan dan langsung membuka mata wawasannya. Ketika dia mendekati kuil Sashen sebelumnya, dia melepaskan sedikit pengetahuan spiritualnya, mencoba menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk menyelidiki situasi kuil Dewa Pasir. Lalu, jawabannya adalah tidak. Di pinggiran seluruh bangunan kuil Sashen, terdapat lapisan energi sihir khusus yang menyelimutinya.
Kesadaran ilahi yang dilepaskan oleh Fang Yu mungkin dapat dengan paksa menembus lapisan kekuatan sihir ini, tetapi hal itu pasti akan menarik perhatian. Sebelum situasi linger dipastikan, ular itu tidak perlu dikejutkan. Di sisi lain, sikap keras Dewi Qin Yao juga memutus ide Fang Yu untuk berjalan langsung ke kuil pasir. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk mencari tempat dengan pemandangan yang bagus dan menggunakan Eye of Insight untuk mendapatkan wawasan langsung tentang situasi kuil pasir.